Kita semua sudah tahu bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. Memang ada pihak-pihak tertentu yang mempersoalkannya dengan mengatakan bahwa itu kan Pancasila yang digagas oleh Bung Karno. 1 Juni itu mestinya kan 18 Agustus sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi tanggapan atau komentar macam itu sebetulnya mengabaikan bahwa kita harus melihat proses dari kelahiran sampai finalnya rumusan Pancasila itu. Maka betul bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni tahun 1945. Nah, gagasan tentang Pancasila kita temukan dalam pidato Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menjawab pertanyaan ketua persidangan, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat tentang dasar yang di atasnya Indonesia merdeka akan didirikan. Ini berarti masih zaman Jepang atau akhir dari masa penjajahan Jepang. Ya, KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua persidangan BPUPKI menanyakan apa kiranya dasar bagi negara Indonesia kelak. Pidato Bung Karno menjawab pertanyaan itu. Next ya. Nah, Bung Karno mengajukan dasar Indonesia merdeka berupa landasan filosofis atau philosophische Grundlage atau ini Weltanschauung. Kalau philosophische Grundlage itu istilah Belanda, Weltanschauung istilah Jerman. Weltanschauung itu worldview atau wawasan dunia. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, wawasan dunia atau landasan filosofis ini digali dari bumi Indonesia oleh Bung Karno, tetapi didialogkan dengan filsafat sosial dan politik modern. Ini salah satu kejeniusan seorang Bung Karno. Betul ia menggali dari bumi Indonesia, tetapi ia mendialogkannya dengan filsafat sosial dan politik modern. Apa itu? Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Hasilnya adalah sebuah hibrid atau sebuah sintesis, ya. Nah, Bung Karno inilah penggali Pancasila. Dia menggali dari bumi Indonesia, tapi yang ia gali itu kemudian ia dialogkan dengan filsafat sosial dan politik modern. Dalam studi yang dinamakan studi postkolonial, ya, kita menyebutnya hibrid, ya. Next. Iya. Terus Pancasila Bung Karno itu seperti apa? Pancasila yang dicetuskan Bung Karno, pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial atau keadilan sosial atau sosialisme. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang coba kita lihat bagaimana Bung Karno memaknainya. Next. Nah, kebangsaan atau nasionalisme dan internasionalisme atau perikemanusiaan berkombinasi menjadi sosionasionalisme. Apa itu sosionasionalisme? Nasionalisme yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi kita nasionalis, tapi kita juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Kita bersaudara sebagai manusia dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ini nasionalisme yang sehat, ya. Nasionalisme yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Lalu mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial berkombinasi menjadi sosiodemokrasi.
Apa itu sosiodemokrasi? Demokrasi yang berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial. Bung Karno sering menyebutnya sosialisme. Ya, yang dimaksud keadilan sosial, sosiale rechtvaardigheid. Ya, itu. Nah, ini empat sila yang pertama. Lalu bagaimana dengan yang kelima? Next, yang kelima ya. Ketuhanan yang berkebudayaan, yang belakangan juga banyak dicemooh oleh orang-orang yang anti Bung Karno, juga anti kepada NKRI, yang ingin menegakkan sejenis bentuk pemerintahan baru, ya. Nah, ketuhanan yang berkebudayaan menurut Bung Karno adalah sebuah pengakuan objektif bahwa sebagian terbesar dari bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan. Nah, ini Bung Karno tidak menutup pintu bagi kemungkinan adanya orang Indonesia yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Tapi sebagian terbesar percaya keberadaan Tuhan, yaitu menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, di samping pengakuan objektif, ketuhanan yang berkebudayaan ini adalah sebuah ajakan kepada bangsa Indonesia, nih dalam negara merdeka nanti, ayo hayatilah keyakinan tersebut. Itu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing dan menghormati agama atau kepercayaan yang lain. Ini ajaran Bung Karno, ya. Maka dia juga menyebut ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah ketuhanan yang berbudi luhur. Itu. Saya percaya Tuhan, tapi saya mengamalkan kepercayaanku kepada Tuhan dengan menghormati orang lain yang berkepercayaan berbeda. Nah, ini sudah dicetuskan Bung Karno 1 Juni 45. Next. Nah, sidang BPUPKI secara prinsip menerima usulan Bung Karno. Tinggal persoalannya bagaimana merumuskan usulan tersebut untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan. Maka BPUPKI membentuk Panitia 9. Nah, ini oke nih, kita terima. Tapi yuk kita rumuskan supaya menjadi rumusan dasar negara. Next. Nah, ini adalah nama-nama dari Panitia 9. Bung Karno termasuk di dalamnya bersama Bung Hatta. Ya. Dan ada tokoh Kristen di sana, yaitu Meister, ahli hukum ya. Meister itu artinya seorang ahli hukum. A.A. Maramis. Ada juga Kiai Haji Wahid Hasim, ayah almarhum Gus Dur yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Next. Nah, hasil dari kerja Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 45. Pancasila Piagam Jakarta hampir sama dengan Pancasila yang sekarang kita kenal, bedanya di sila pertama, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berikutnya, next. Nah, tetapi, ini penting sekali. Pada 18 Agustus, sebelum dimulai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang nanti akan berubah menjadi KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, Bung Hatta mengusulkan penghapusan 7 kata dalam sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta. Bung Hatta itu ingin mengakomodir aspirasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Indonesia Timur yang pada umumnya beragama Kristen. Ini sebab kalau 7 kata dipertahankan, bagaimanapun Indonesia merdeka adalah sebuah negara Islam, bukan negara nasional, bukan nation state. Itu. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Indonesia Timur minta itu dihapuskan supaya mereka dapat tercakup dalam Republik Indonesia yang merdeka itu. Nah, Bung Hatta berjiwa besar mengusulkan dalam sidang PPKI yang ternyata juga diterima dengan jiwa besar oleh para pendiri negara ini. Dalam sidang PPKI,
usulan tersebut diterima. Next. Nah, maka rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini final, tidak bisa diganti, tidak bisa digugat, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini final, ya. Jadi kalau kita bicara Pancasila, jangan kembali ke 22 Juni atau Piagam Jakarta, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan dalam sejarah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Republik Indonesia ini, selalu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini dicantumkan dengan rumusan Pancasila yang tidak berubah. Ya, Undang-Undang Dasar 45, lalu Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat, lalu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, semuanya mempunyai rumusan yang sama tentang Pancasila. Next. Nah, Pancasila, pembukaan UUD 45, itu menyempurnakan Pancasila Bung Karno, yaitu dengan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai inspirasi. Ini sebagai ilham, inspirasi bagi nilai etis, sosial, politik, dan ekonomi yang terkandung dalam 4 sila lainnya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini dijadikan sebagai inspirasi. Inspirasi nilai-nilai etika, baik yang berlaku dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi dalam sila-sila lainnya. Lalu bagaimana itu? Next, ya. Iya, berikutnya. Itu berarti, ya, implikasinya pertama, bangsa Indonesia karena percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, seharusnya menghayati nasionalisme yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk menghayati nasionalismenya sekaligus menjunjung tinggi peri kemanusiaan. Itu artinya bagi Indonesia tidak ada kata damai terhadap imperialisme. Apa itu? Imperialisme adalah dominasi ekonomi politik negara-negara tertentu atas negara-negara lain. Bagi Indonesia juga tidak ada kata damai terhadap kolonialisme, yang merupakan salah satu bentuk imperialisme. Dan satu lagi, bagi Indonesia, perdamaian dunia berdasarkan keadilan itu mutlak harus diperjuangkan. Implikasi kedua, next. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa seharusnya menjalankan demokrasi yang berkomitmen pada keadilan sosial. Ini. Jadi demokrasi itu adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Itu artinya dalam Indonesia merdeka tidak ada tempat bagi penghisapan manusia oleh manusia. Eksploitasi de long-parlong. Tidak ada tempat bagi penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Tidak ada tempat bagi marginalisasi, diskriminasi, intoleransi di Indonesia. Mestinya begitu, meskipun yang mestinya tidak selalu yang senyatanya, ya, teman-teman pasti tahu sendiri. Terus gimana kita sebagai Kristen menyikapi Pancasila? Nah, secara mendasar sikap kita adalah menurut pergumulan dan permenungan pemahaman Kak Rudia, spirit of stewardship atau spiritualitas penata layanan. Apa ini artinya nih spirit of stewardship itu? Next. Nah, kita ingat nats klasik. Moga-moga tidak klise. Ya, klasik berarti selalu relevan meskipun kuno. Tidak bukannya klise, ya, yang sekedar diulang-ulang tanpa makna. Kita pasti tahu Yeremia 29 ayat 7 yang bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman tahu sendiri kata kesejahteraan muncul 3 kali. Dalam teks Ibrani
kata yang digunakan untuk kesejahteraan adalah shalom. Nih, usahakanlah shalom kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab shalomnya adalah shalommu. Nah, arti kata shalom betul mengcover pengertian kesejahteraan, welfare. Tapi juga peace atau kedamaian atau perdamaian. Ini dia. Ya, usahakanlah perdamaian dan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kedamaian dan kesejahteraannya adalah kedamaian dan kesejahteraanmu. Tapi itu mensyaratkan shalom tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa tegaknya sedekah. Apa itu sedekah? Keadilan. Itu. Nah, sedangkan sedekah itu adalah tugas dari mispat. Mispat adalah hukum dalam bahasa Ibrani. Nah, mispat itu hendaknya melayani sedekah, tegaknya hukum yang melayani keadilan. Maka dalam pemikiran mengenai shalom, ada keadilan, ada kedamaian, dan ada kesejahteraan. Nah, ini perlu ada disclaimer nih. Yeremia kan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang diangkut ke dalam pembuangan pada masa Nebukadnezar menaklukkan Raja Yehuda Yoyakhin. Yeremia menulis surat ini kepada mereka pada zaman Raja Yehuda Zedekia, yang kepengen segera pulang dari pembuangan, tapi kata Yeremia belum waktunya. Masih lama, 70 tahun masa pembuanganmu di Babel. Nah, bedanya kita dengan orang-orang Yehuda itu adalah kita bukan orang buangan di Indonesia. Ini penting, kita bukan orang buangan. Tamu pun bukan. Apalagi orang buangan, tidak. Kita adalah bagian dari bangsa ini. Indonesia adalah tanah air kita. Nah, kalau untuk orang buangan saja Tuhan berfirman supaya mereka mengupayakan dan mendoakan shalomnya, apalagi kepada kita yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa yang besar ini. Maka mengusahakan dan mendoakan shalom Indonesia itu adalah harga mati buat kita orang percaya, para pengikut Tuhan Yesus. Next. Nah, terus gimana? Nah, gimana nih kita mengemban pesan Tuhan itu? Nah, kita biasa berbicara tentang dua macam amanat atau mandat yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Secara garis besar, ada amanat agung, yaitu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memuridkan segala bangsa baginya. Ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi Alkitab juga bicara tentang mandat budaya, yang bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yang intinya 3 ya. 1, membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan. Beranak cuculah dan bertambah banyak, seperti itu, penuhilah bumi, gitu kan. Nah, itu bukan sekedar perintah untuk perkembangan biologis manusia, tetapi membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan. Yang kedua, ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu adalah perintah untuk menjadikan bumi sebagai rumah bersama bagi segenap kehidupan. Bumi sebagai rumah bersama. Dan yang ketiga, ini berkuasalah atas makhluk-makhluk hidup, adalah perintah mengayomi, merawat, dan melestarikan kehidupan. Nah, ini mandat budaya, teman-teman sekalian. Lalu apa hubungannya dengan Pancasila? Next. Nah, selain ada mandat budaya, ada daya dorong juga dari Tuhan Yesus, yaitu perintah untuk menggarami bumi. Teman-teman pasti tahu Matius 5 ayat 13, dan menerangi dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nah, kalau begitu,
kita memandang Pancasila sebagai kerangka atau sebagai paradigma dalam melaksanakan mandat budaya. Kita ini stewards, penata layan, mendapat mandat budaya dari Allah. Kita gunakan Pancasila sebagai kerangka atau paradigma untuk melaksanakannya. Nah, seperti apa? Next. Nah, berikutnya, maka memang ini tugas kita melayani bangsa dan tanah air kita. Secara garis besar, mendoakan dan mengusahakan kesejahteraannya atau mengusahakan salamnya. Lalu bagaimana berikutnya? Next. Nah, itu berarti ikut serta mempertahankan kedaulatan politik NKRI seutuhnya dari Sabang sampai Merauke. Sebetulnya inilah artinya NKRI harga mati. Kita mempertahankan kedaulatan politiknya itu. Nah, bukan hanya kita. Kata-kata Karudi adalah ikut serta. Berarti dalam kerjasama dengan saudara-saudara lain sebangsa Indonesia. Meskipun tidak seiman. Ya. Yang kedua, membangun kemandirian ekonominya. Sekarang kan sedang gencar-gencarnya nih. Terutama pada masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, ia memimpin Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi. Nah, ini sangat luar biasa dan ini kita terpanggil untuk ikut serta di dalamnya. Lalu, ikut serta memantapkan kepribadian nasionalnya dalam bentuk solidaritas sosial dan gotong royong. Ini. Nah, ini kita harus terus nih mempertebal solidaritas sosial dan gotong royong. Berikutnya atau next. Nah, kita ini memimpikan dalam konteks masa kini dan harus ikut mengupayakan Indonesia yang toleran dan pluralis. Dan sekarang ini kita ada dalam ancaman intoleransi, radikalisme yang makin kuat, bahkan terorisme. Sementara para politisi itu bermain-main dengan hal ini. Ya, pemilu atau Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, kemudian Pilpres 2019 kemarin, ini merupakan ajang permainan politik yang dari para politisi yang tidak bertanggung jawab, ya, memecah belah Indonesia dengan politik identitas. Nah, para politisinya mungkin senang-senang saja sekarang berangkulan, ya, tetapi di bawah terjadi perpecahan yang sangat mengkhawatirkan dan makin tumbuh suburnya bibit-bibit intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ini. Kita mencita-citakan Indonesia yang toleran dan pluralis. Bebas dari intoleransi, radikalisme, terorisme. Ini tugas kita juga. Lalu Indonesia yang adil dan manusiawi. Yang bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia. Bebas dari penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, bebas dari marginalisasi dan diskriminasi, termasuk misalnya terhadap para penghayat kepercayaan atau penghayat agama-agama asli Indonesia. Ya, susah sekali mereka mendapatkan perlakuan yang sebagaimana mestinya. Mereka memperjuangkan agar kolom KTP boleh menuliskan kepercayaan mereka. Itu sulit sekali. Itu mereka dimarginalisasi. Dan Indonesia yang semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia, makin demokratis dan berkeadilan sosial. Next. Nah, NKRI sendiri, kenapa harus kita jaga? Karena ini adalah wadah, teman-teman. Sekaligus alat perjuangan kita. Wadah bagi bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai wadah tidak boleh pecah. Kalau sampai pecah, seluruh bangsa ini yang menderita. Sebagaimana kita lihat di Libya, kita lihat di Irak, kita lihat di Suriah, Yaman sekarang ini juga. Wadah ini tidak boleh pecah. Karena kalau pecah, bangsa ini seluruhnya yang sengsara. Bukan hanya orang Kristen saja. Tetapi selain sebagai wadah, NKRI juga alat perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai etis dalam sila-sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Next. Nah, kita ini murid Kristen, pelayan
pengamal Pancasila, murid Kristus ya. Murid Kristus itu berpancasila, kita siap untuk toleran. Artinya menghormati keyakinan yang berbeda. Ini tidak menutup kemungkinan bagi diskusi-diskusi ilmiah tentang agama. Tapi bukan dengan semangat saling mengejek atau menghina sebagaimana dilakukan beberapa saudara kita sesama pengikut Tuhan Yesus di YouTube, ya, menghina. Tidak, kita datang untuk mengabarkan kabar gembira, bukan menghina orang lain. Ya, diskusi-diskusi kritis ilmiah oke. Tetapi tetap kita menghormati keyakinan yang berbeda. Begitu juga pluralis. Jangan salah sangka dengan istilah pluralis karena ada anggapan pluralis berarti menganggap semua agama sama. Tidak. Pluralis artinya bersikap positif terhadap keberagaman dan melihatnya sebagai peluang untuk memperkaya hidup bersama. Ya, kita bagian dari keanekaragaman itu. Yuk kita memberikan sumbangan supaya hidup bersama ini menjadi lebih baik. Murid Kristus juga anti diskriminasi, ya, anti marginalisasi. Kita menolak rasisme dalam segala bentuknya. Kita juga, murid Kristus itu berkomitmen kepada NKRI. Murid Kristus itu demokratis dan berkomitmen pada keadilan sosial dan keutuhan ciptaan. Wah, tugas kita banyak ya dalam rangka berkomitmen pada Pancasila. Next. Nah, ini ya penutup. Selamat hari lahir Pancasila. Selamat menjadi penatalayan Allah untuk Indonesia. Let Christ reveal His Lordship through the implementation of Pancasila. Biarlah Kristus menyatakan ketuhanannya atau kedaulatannya melalui implementasi Pancasila sebagai paradigma mandat budaya. Ketika kita mengamalkan Pancasila, kita lakukan dengan semangat sebagai pelayan-pelayan Allah melaksanakan mandat budaya. Di situ Kristus dinyatakan atau menyatakan ketuhanannya atas kita dan bangsa Indonesia. Nah, Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Amin.